Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back to Ansari Channel. Rasanya udah lama saya nggak bikin video ya. Memandangkan ternyata video saya itu yang rame adalah tentang prosedur pernikahan campur Indonesia dengan Malaysia berdasarkan dari YouTube dashboard saya. Jadi kali ini saya akan bikin sesi tanya jawab, question and answer untuk persoalan pernikahan mixed marriage dengan pengurusan sendiri, yaitu tanpa agent. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari, umur saya 31 tahun. Saya memang berkawin dengan seorang warga negara yang mana basicnya sebelumnya saya tidak pernah bekerja di Malaysia. Jadi apa-apa urusan saya memang urus sendiri karena ada kelebihan masa dan memang ingin urus sendiri juga biar dapat pelajaran baru. Jadi bagi teman-teman yang memang mau urus sendiri, boleh bertanya dan berkomentar di video saya, yang mana kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, karena jujur saya record video seperti ini memang untuk bisa bersharing dan membantu teman-teman yang lagi seperti. Sebenarnya saya ini udah hampir setahun menikah dan udah stay di Malaysia, udah punya spouse visa ikut suami juga. Tapi sampai sekarang itu video saya tentang prosedur nikah masih rame. Berarti alhamdulillah video ini dapat membantu teman-teman. Bagi siapa yang menemukan video YouTube saya yang mungkin lagi berjuang dan lagi bingung mau memulai urusan dari mana, semoga urusan kalian semuanya dimudahkan ya. Kita bacakan komentar-komentar teman-teman di video saya tentang prosedur pengurusan visa ikut suami. Pertanyaan pertama, salam kak, kalau menikah di Indonesia memangnya buku nikah harus dilegalisir? Apa nggak bisa diurus di kedutaan atau Wisma Putra? Tolong jelaskan. Bagi teman-teman yang mixed married tapi nikahnya di Indonesia terus kemudian mau ikut suami ke Malaysia, buku nikahnya memang harus dilegalisir COP 3 kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Agama. Semua urusan dibuat di Jakarta, tidak bisa di tempat lain. Seandainya teman-teman jauh dari Jakarta dan tidak punya masa, mungkin bisa menggunakan jasa-jasa legalisir dokumen yang terpercaya. Yang pasti buku nikahnya harus dilegalisir dulu. Setelah itu masuk ke Malaysia dan pergi ke kedutaan kita untuk membuat laporan. Setelah itu mendaftarkan pernikahan di pejabat agama negeri yang bersangkutan dan ikuti saja prosedur yang ada di Malaysia. Itu jawabannya. Nggak bisa diurus di kedutaan atau di Wisma Putra. Untuk buka file boleh di mana-mana cawangan immigration atau ke Putrajaya dulu. Untuk kebenaran buka file di negeri, mohon penjelasan. Untuk membuka file visa itu disesuaikan di mana teman-teman akan tinggal. Contohnya ini, suaminya orang Melaka, tapi sekarang stay-nya di Johor dan bekerja di Johor, maka spouse visa itu dibuatnya di Johor. Tidak ada lagi urusan ke Melaka, melainkan buat di mana negeri teman-teman akan duduk. Karena kita kan akan tercatat dan terdaftar sebagai warga Indonesia yang tinggal di negeri itu. Jadi cukup jelas ya. Next. Saya baru buka file, sedang tunggu kelulusan. Imigrasi minta dokumen lagi atau tunggu lulus saja. Kalau udah submit file, itu namanya tahap buka file ya. Memasukkan dokumen, disemak sama imigrasi, itu namanya tahap buka file. Kalau kalian ada dengar buka file, itu artinya tahapan seperti tersebut. Terus menunggu kelulusan. Nah, selanjutnya adalah dinyatakan lulus. Setelah dinyatakan lulus, biasanya immigration tidak meminta dokumen lain lagi, tapi ikut negeri. Karena seperti saya di negeri Johor, immigration minta namanya surat ketulenan sijil kawin bagi mereka yang berkawin di Johor, khususnya di Johor Baru. Karena macam saya kan kawinnya di Melaka, terus saya spouse visanya di Johor Baru. Karena sijil saya sijil Melaka, immigration tidak ada pun minta saya sijil ketulenan. Nah, ya udah, kalau memang udah lulus langsung melakukan proses pembayaran administrasi, gitu aja, nggak ada dokumen lain selain yang sijil ketulenan itu ya, tapi terpulang ke negeri masing-masing. Ini ada lagi, kak mau nanya, ada patokan gaji suami misalnya harus 2K atau lebih untuk DLHDN, dan modal bikin visa nggak terlalu banyak kan kak, di bawah 1,5K. Untuk spouse visa berkaitan dengan gaji suami memanglah ditetapkan syarat minimum 2K, 2.000 ringgit ya. Seandainya teman-teman gajinya tidak
memenuhi standar Rp2.000, boleh mencari penaja lain, orang tua, dari suami, adik-beradik, atau yang penting warga negara yang berkaitan dan yang paling dekat kalau bisa, karena nanti akan diminta juga data-data penajanya. Modal pembuatan visa nggak sampai 1.500. Benar, pembuatan visa itu untuk pertama kali Rp1.120 untuk pembayaran di immigration ya, kecuali kalian ada urusan untuk photostat, dan di LHDN itu pembayarannya nggak mahal, cuma Rp10 aja, jadi nggak sampai 1.500 kok. Nah, ini pertanyaan yang banyak nih. Assalamualaikum kak, nak tanya kalau nak buat visa 3 bulan sebelum kawin boleh ke? Sebab saya nak menikah di Malaysia, kalau visa 1 bulan takut tak cukup. Oke, jadi gini, syarat pengeluaran visa 3 bulan itu banyak ya guys. Salah satunya bisa berurusan dengan kerajaan, atau kalian mau mengurus urusan menikah. Asalkan kalian punya dokumen pendukung. Contohnya nih, saya mau masuk Malaysia pakai visa 3 bulan, tujuannya untuk berurusan dengan kedutaan, imigrasi, pejabat agama, itu sudahlah terhitung ke dalam urusan kerajaan di Malaysia. Jadi dengan alasan yang kuat dan dokumen yang lengkap, insya Allah kalian bisa diberikan visa 3 bulan. Tapi kalian harus ingat, visa 3 bulan itu adalah single entry. Jadi dalam masa 3 bulan kalian nggak boleh keluar masuk Malaysia Indonesia, yang mana selama 3 bulan itu kalian harus duduk di Malaysia. Harus dipertimbangkan ya. Jadi jawabannya boleh itu boleh, tapi pertimbangkan. Setelah menikah kalian udah nggak ada urusan pulang, oke silakan buat. Tetapi saya menyarankan bikin visa 3 bulan ini bagusnya itu setelah menikah. Kenapa? Karena setelah menikah, dalam proses menunggu sijil kawin, dalam proses menunggu kelulusan pos visa, itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Jadi disanalah perannya si visa 3 bulan. Nah, tapi kalau memang kalian udah bikin sebelum urusan nikah, 3 bulannya udah habis, kalian juga bisa extend di Malaysia menggunakan suratnya dari kedutaan. Kalian bisa extend 2 bulan kalau sesuai dengan peraturan. Tapi ada juga yang dapatnya 1 bulan itu terpulang kepada immigration lagi. Begitu ya. Oke, next. Halo kak, kenapa saya lain ya udah ada sijil tapi mau buka file visa itu harus nunggu 6 bulan. Apakah kakak juga sama? Boleh bagi tahu kak macam mana, buat dekat mana? Oke, kenapa udah ada sijil tapi ketika datang ke immigration waktu mau pos visa disuruh tunggu 6 bulan? Berdasarkan pengalaman saya itu alasannya ada 2. Yang pertama adalah mungkin kakaknya pernah punya PLKS, permit kerja secara sah, dan belum menamatkan masa cooling period. Yang mana kalau orang yang punya PLKS kan biasanya harus ada surat komnya. Untuk apply visa memanglah harus terhitung 6 bulan setelah surat itu dikeluarkan. Contohnya nih, dikeluarkannya tanggal 10 Desember, ya udah ditunggu 6 bulan lagi. Setelah 6 bulan baru kalian bisa pos visa. Yang kedua merupakan suami dari warga negara Malaysia. Contohnya nih, kalau seperti saya kan suaminya orang Malaysia, sayanya orang Indonesia. Jika teman-teman itu terbalik, wanita Malaysia, suami Indonesia, maka kalau untuk urus pos visa memanglah tunggu 6 bulan dulu. Udah peraturan, jadi nggak bisa kita pertanyakan, ikutin aja. Oke, last one. Assalamualaikum kak, mohon infonya kalau mau bikin visa 3 bulan di Jakarta kira-kira berapa hari prosesnya, mohon jawaban. Kalau di konsulat Jakarta itu bisa langsung datang, tapi urusannya 3 hari kerja ya. Kebetulan saya bikinnya di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru itu 1 hari kerja aja udah siap. Kalau di Jakarta 3 hari kerja. Oke, sekian videonya yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, sekiranya kalau saya bikin live dan kita berbora, ada nggak yang mau sambil kita berkenalan? Kalau ada yang setuju, nanti kapan-kapan kita bikin live, kita bersama-sembang, berbagi pengalaman. Coba bikin di kolom komentar ya, mau nanti aku live. Assalamualaikum guys.